Mainline Bab 3 Wish A. Mata Sao Danon tidak pernah menyaksikan malam seperti ini. Awan tidak pernah menggantung begitu dekat dengan tanah seperti kegelapan malam ini. Guntur itu tidak pernah meraung dengan sangat keras. Kilat tidak pernah terlintas begitu keras, membuatnya hampir sulit baginya untuk melihatnya. Seolah-olah langit jatuh ke bawah. Dia berdiri di sana, memperhatikan biksu tua dan pria itu dalam tatapan hitam satu sama lain, seolah-olah itu adalah pertempuran kecerdasan. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi guntur keras, begitu kerasnya sehingga membuat telinganya berdengung, sebelum menyaksikan kilat-kilat melintasi langit, turun ke bumi dan jatuh di atas pedang lelaki itu. Pada saat itu, pria dalam tubuh pakaian hitam membengkak, matanya terbuka lebar seolah-olah itu akan meledak terpisah. Sementara itu, semua Grass Temple diterangi oleh cahaya kuat seterang fajar. Menari petir di ujung pedang di malam hari begitu indah sehingga Sao Danon kehilangan nafasnya. Dan, di mata Puzi, dia tampak bersemangat. Apakah ini kekuatan sejati dari Tao? Pria itu hanya melepaskan teriakan keras. Tangan kirinya menunjuk Puzi, guntur meraung dan pedang melesat ke arah Puzi meninggalkan jejak gelap tanah hangus di tanah di belakangnya. Puzi mengambil 3 langkah mundur, menghapus tanda itu, menangkupkan kedua telapak tangannya. Nakal, serius, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang redup. Puzi berbisik, Buddha welas asih saya. Pop, semua sisa 7 manik batu giok hancur di depan Puzi, mereka mengambil bentuk besar dari kata, Buddha, begitu terang sehingga tidak bisa dilihat. Saat berikutnya, kilat dan kata Buddha, berbenturan bersama. Tiba-tiba, Sao Danon merasa jantungnya mulai berpacu, seolah-olah semua darah tubuhnya mengalir secara terbalik dalam sekejap. Anggota tubuhnya tumbuh lembut dan dia tersedak. Pada saat ini, angin berhenti, guntur berhenti, seluruh dunia berhenti. Kemudian, dia terbang mundur tanpa sadar. Tanpa sempat merasa takut dia menyaksikan cahaya putih terang, bahkan lebih terang dari matahari di langit. Kemudian, Grass Temple hancur berantakan. Hatinya terasa hampa, yang bisa dia dengar hanyalah angin kencang menyapu di telinganya. Dia merasa ketakutan, tanpa sadar dia ingin meringkuk. Tetapi, merasa tidak berdaya, dia telah terbang ke tempat yang tidak diketahui. Di kepalanya, muncul gagasan. Apakah saya sekarat? Rasa takut yang intens, jantung berdebar tiba-tiba di dalam hatinya, tubuhnya pecah menjadi keringat dingin, gemetar, sedikit. Ketika berdiri di depan kematian, bagaimana menghadapinya? Dia pingsan, tidak sadarkan diri. Puzi perlahan berjalan, berguncang, membawa Baye dan Sao Danon ke area yang sedikit lebih bersih. Menempatkan 2 anak di tanah dia merasakan sakit di tubuhnya, hampir terbagi, tidak lagi mampu mengatasinya, dia pingsan. Dia memeriksa dadanya, melalui jubah yang terbakar, samar-samar terlihat, dia bisa melihat gelombang gas hitam yang secara bertahap melingkari dada sehingga hanya menyisakan tempat kecil yang tidak terawat. Senyum perlahan muncul di wajahnya saat tangannya mengulurkan tangan ke pakaiannya. Tangannya gemetar, bergerak dengan gemetar dan perlahan, mengeluarkan pil merah, seukuran ujung jari. Puzi menghela nafas dan berbisik, sulit dipercaya Dr. Go benar. Saya masih perlu mengambil 3 hari kematian pil akhirnya. Dia ragu-ragu kemudian akhirnya mengangguk dan menelan pil itu. Kemudian, dia mendongak untuk melihat pegunungan. Akhirnya mulai turun hujan. Gunung Jadeon berdiri di angin dan hujan. Misteri berkabut. Presisi bedah Tao dalam metodenya sungguh luar biasa, mengandung kekuatan divine. Jika digunakan bersama dengan ajaran Fua saya, beraksen satu sama lain, adalah mungkin untuk melihat rahasia amoralitas. Sangat disayangkan bahwa itu Master Doyle Shen jauh lebih kuat dari saya. Seperti 3 Shisiong saya, tidak dapat melepaskan perbedaan dan posisi faksi. Sion. Puzi menghela napas panjang, menoleh ke belakang, pandangannya jatuh pada kedua anak itu. Hujan, semakin kuat, membasahi rambut dan wajah mereka. Grass Temple hancur. Tidak ada tempat terdekat untuk memblokir angin dan hujan. Pikirannya tiba-tiba tumbuh kencang. Dia tidak bisa tidak khawatir untuk kedua anak itu. Dia telah dipaksa untuk menggunakan rohnya untuk membentuk kebijaksanaan Fawin dan bergantung pada harta Buddha, Jade Prayer Beats, untuk menciptakan kekuatan anti-Falcon yang kuat untuk memblokir kekuatan pria itu, Thunderblade. Tendangan telah memukulnya menyebabkan dia melarikan diri. Namun, Puzi terluka parah dan diracuni, bahkan peluang terakhirnya untuk bertahan hidup menghilang. Satu-satunya pilihannya, untuk menggunakan 3 Days Dead Pill, yang dia terima dari Dr. Go, memperpanjang hidupnya hanya 3 hari. Setan itu terluka. Namun, saya tidak menyakitinya di dalam. Setelah saya pergi, dia akan kembali untuk membunuh para saksi. Saat itu bukan hanya 2 anak, saya khawatir semua kehidupan masyarakat desa akan terancam. Ini, apa yang harus saya lakukan? Pikiran Puzi semakin bingung, meskipun pengetahuannya sangat tinggi, suatu hari ia harus mati. Juga, dia menemukan dirinya mengkhawatirkan tentang kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Namun, pria itu tampaknya memiliki status tinggi di Jadeon, jika Puzi bergegas mendaki gunung untuk membantu rasa takutnya tidak akan ada gunanya. Dalam pikirannya situasinya sangat disesalkan, namun ada hal lain yang merupakan keinginan utama dalam hidupnya. Sebuah tugas yang ingin dia lihat selesai. Saat dia berdiri hari ini sebagai salah satu dari 4 biksu suci Skysong, dikagumi oleh dunia, dihormati oleh orang lain, tetapi baginya, yang lebih penting adalah, teka-teki di balik hidup dan mati, melepaskan ikatan keabadian. Namun, 50 tahun yang lalu, dia sudah menyadari selama dia telah mempraktekkan ajaran Fua dia hanya bisa meningkatkan keterampilan latihannya, dia tidak bisa memecahkan teka-teki hidup dan mati. Dia merenungkan selama beberapa dekade, perkembangan dalam pemikirannya belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, Fua, Dagos dan Falcon memerintah sebagai 3 agama paling makmur, duduk dalam sihir. Falcon telah mengembangkan reputasi yang buruk, telah melakukan banyak hal dengan cara kejam yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Namun, Dagos,
Pelatihan intensif dengan keterampilan luar biasa dikombinasikan dengan ajaran Fua, masing-masing memiliki kekuatan mereka, ikut belajar, mereka akan mampu memecahkan Death Note. Tetapi prospek semacam itu tidak pernah dikejar. Ia selalu menentang Shixiongnya yang berpikiran terbuka. Mereka mengatakan itu adalah pemikiran jahat. Dia mengunjungi berbagai faksi Dago, Jadeon sendiri yang telah dia kunjungi beberapa kali, namun setiap kali Master Doyal Shen menolak. Memikirkan hal ini, dia tersenyum, cukup mencela diri sendiri dari pemikiran yang muncul. Hanya ada 3 hari tersisa untuk hidup sekarang, apa gunanya ada di sana untuk ingin hidup selamanya? Meskipun dia berpikiran terbuka, melihat kedua anak itu berbaring di tanah dan tidak dapat memikirkan cara yang baik, dia malah melihat ke kiri. Melihat, di kejauhan, ada pohon pinus yang masih bisa menghalangi sedikit angin dan hujan. Lebih baik daripada tidak sama sekali, dia menjemput kedua anaknya dan berhasil berjalan ke sana. Tidak dapat, yaitu, sampai dia datang untuk berdiri di bawah pohon, dengan hati-hati menempatkan 2 anak di puzi, kelelahan, tiba-tiba duduk dan menarik napas. Tianti, Puren, Yi, Wanwu, Wei, Zhou, Gou. Ini adalah pepatah Daois, dengan semacam kemarahan muram, datang dari mulut puzi. Mainline Bab 3 Wishby. Langit gelap seperti tinta, menutupi dunia. Awan gelap tumbuh lebih rendah ke bumi, hujan turun dari langit, angin dingin bertiup, setiap tetes hujan di wajah membawa kedinginan ke jantung. Dia melihat ke langit, perlahan-lahan menarik perhatian, melihat 2 anak dan berbisik. 2 orang pendonor muda, biksu tua ingin membantu, tetapi tidak memiliki kekuatan. Segalanya terjadi gara-gara aku, tapi celaka itu mendatangi kalian berdua. Dosa. Dia menghela nafas. Jika kalian berdua murid Jadeon, sekarang di Gunung Jadeon, di antara semua orang itu, seharusnya lebih aman, tapi sekarang. Tiba-tiba, mulut Puzi ternganga kaget. Ia terus mengulanginya. Murid Jadeon, murid Jadeona, pikirannya berpacu. Sepertinya memikirkan sesuatu dan telah kosong dari matanya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya mulai berkeringat. Kemudian, di dalam matanya, untuk alasan yang tidak diketahui, kegembiraan mulai muncul lagi. Dia tertawa, jejak kegilaan bisa terdengar dalam tawa. Luar biasa. Luar biasa. Meskipun saya tidak dapat hidup lama, jika saya melewati salah satu dari mereka berlatih Fua, kemudian menempatkan dia di Jadeon untuk berlatih Dagos, bukankah itu seperti 2 burung dengan 1 batu, mampu menyelamatkan kehidupan mereka berdua dan masih menyelesaikan keinginan saya? Pikirannya tertuju pada tugas itu, seluruh keberadaannya sangat bersemangat, pipi memerah, mata merah, tanpa sadar dia memandang Baye dan mengulurkan tangannya. Tapi begitu mereka setengah dia berhenti, berpikir dalam pikirannya. Ini sangat penting, hari ini perbedaan faksi sangat penting, terutama belajar ajaran rahasia di belakang seorang guru, jika orang tahu dia pasti akan mati. Baye adalah kualitas yang sangat baik, jika ia berada di Jadeon, para tuan akan membayar banyak perhatian kepadanya. Di usianya yang masih belia, saya khawatir dia tidak bisa menyembunyikan rahasia besar ini. Begitu dia memikirkan hal ini, pikirannya mulai berubah, matanya mengikuti, beralih ke Saudanon, mengingat hari dia lebih baik mati daripada menyerah oleh temperamennya yang keras kepala. Puzi mengangguk dan berkata, kualitas tidak begitu bagus, tapi itu tidak masalah. Masa depan Anda tergantung pada diri sendiri. Selesai berpikir, dia tidak ragu, dia mengulurkan tangan dan memukul Saudanon beberapa kali, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membangunkannya. Saudanon terbangun, mata kabur dan telinga berdering. Butuh beberapa saat sebelum mereka kembali normal dan bisa melihat hal-hal di hadapannya. Tiba-tiba, rahangnya jatuh karena terkejut. Dia bisa melihat biksu tua itu, terluka di mana-mana di tubuhnya, duduk di depannya. Sisi kiri tubuhnya terbakar, menghitam dan jelek, wajahnya memiliki udara yang gelap dan berat di sekelilingnya. Dia tampak seperti akan mati. Dia tidak tahu mengapa, tetapi biksu tua itu tampak bersemangat, tersenyum. Selain ini Saudanon juga bisa melihat temannya Baye berbaring di tanah ke samping, tidak sadarkan diri. Apa yang kamu lakukan? Saudanon membeku untuk waktu yang lama sebelum bertanya. Puzi tidak menjawab, malah dia menatapnya dan bertanya. Donor muda, hujan di sini. Anda masih kecil, mengapa datang ke tempat terpencil ini? Saudanon sedikit kaget dan menjawab. Saya melihat Anda berdiri di kuil saat senja. Lalu saya melihat hujan akan turun dan mengetahui bahwa itu bait suci sedang dalam perbaikan yang buruk. Saya pikir akan terasa dingin, jadi saya datang untuk memberi Anda sesuatu untuk makan. Bibir Puzi bergerak sedikit, menempatkan kedua telapak tangannya. Dia berkata, bagus, bagus. Semua hal ditakdirkan untuk menjadi Buddha welas asih saya. Saudanon dengan penuh rasa ingin tahu menjawab. Apa yang Anda katakan? Puzi tersenyum. Biksu tua mengatakan bahwa itu tampaknya donor muda dan saya telah ditakdirkan untuk saling bertemu. Jika memang demikian, Biksu tua mempraktikkan 1 set mantra khusus. Mungkin, donor muda mau mempelajarinya? Saudanon menjawab. Apa itu mantra? Puzi terkejut, lalu tertawa, dia mengulurkan tangan kurus, menyentuh kepala Saudanon dan berkata, ini tidak rumit, hanya mengajarkan Anda beberapa metode pernapasan. Setelah Anda mempelajarinya, saya juga perlu Anda berjanji beberapa hal, oke? Saudanon sepertinya mengerti, secara bersamaan, sepertinya tidak tetapi masih menjawab, katakanlah. Puzi berkata, Anda tidak pernah membicarakan hal ini kepada orang lain, bahkan kepada kerabat terdekat Anda tidak dapat membicarakan hal ini, dapatkah Anda melakukannya? Saudanon menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya tahu, saya tidak akan mengatakan bahkan di bawah ancaman kematian. Hati Puzi terkejut, melihat usia mudanya tetapi wajahnya ditandai dengan ketekunan. Hujan yang turun seperti pisau dan pedang membasahi wajah kecilnya, tampak sedikit lemah dan dangkal. Puzi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menurunkan pandangannya, tidak lagi bisa melihat mulutnya melanjutkan. Selain itu, Anda harus berlatih sehari-hari ini,
Anda tidak dapat berlatih di depan orang-orang, hanya melakukannya di tengah malam ketika tidak ada orang yang dekat. Akhirnya, jika tidak terkait dengan hidup dan mati Anda tidak dapat menggunakan praktik ini. Jika tidak, akan ada masalah. Di sini, dia kembali membuka matanya, menatap Sao Danon. Dia berkata, bisakah kamu melakukan itu? Sao Danon ragu-ragu, memiringkan kepalanya ke satu sisi dan menggaruknya. Dia tampak bingung, tetapi akhirnya mengangguk dengan berat. Puzi tersenyum, dan kemudian tidak banyak bicara. Dia mulai melewati Sao Danon sekumpulan kata-kata. Kata-katanya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 1000, namun sulit dipahami dan direndam dalam makna. Sao Danon menggunakan semua usahanya dan, setelah sekitar 6 jam, dia telah menghafal semuanya. Puzi menunggu sampai dia menghafal semuanya, lalu menghela nafas lega dan terlihat sangat lelah. Dia melihat Sao Danon dengan kasih sayang yang dalam di matanya dan berkata, biksu tua telah menghabiskan seluruh hidupnya berlatih keterampilan Fua tetapi tidak pernah berpikir untuk memiliki murid. Sekarang, di tepi kematian, itu ditakdirkan bagi Anda untuk menjadi muridku. Katakanlah, Anda harus tahu nama saya. Dia berhenti dan berkata, saya dikenal sebagai Puzi, seorang biarawan Skysong. Nak, apa kamu tahu kuil Skysong itu apa? Shah Dan and Berpaker, Mengelengkan Kepalanya. Puzi tertawa, berkata, apa seorang anak? Kemudian, dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan manik ungu tua, melihatnya beberapa kali kemudian memberikannya kepada Sao Danon dan berkata, Anda mengambil manik ini dan sembunyikan itu. Jangan biarkan orang luar melihat. Setelah Anda menetap, temukan tebing dan buanglah, maka semua akan baik-baik saja. Juga, nama yang baru saya ungkapkan kepada Anda tidak boleh berbicara dengan siapapun tentang hal itu. Sao Danon mengambil manik dan menjawab, dipahami. Puzi menyentuh kepalanya, mengatakan, Anda dan saya telah meremehkan ikatan, mungkin di kehidupan selanjutnya kita akan bertemu di akhir. Nak, kamu membungkuk padaku 3 kali, panggil aku Tuan. Sao Danon melihat Puzi, dia terkejut menemukan bahwa itu senyumnya telah ditarik di tempat yang terlihat serius. Dia menggengak, memengol, Master. Lalu jatuh berlutut dengan sujud, menundukkan kepalanya di lantai 3 kali. Dia baru saja selesai mengetuk dan hendak bangkit ketika dia mendengar Puzi memberikan tawa berbisik, tawa yang melambangkan kesedihan yang mendalam. Ketika Sao Danon mengangkat kepalanya, dia merasakan punggungnya dipukul, matanya pucat pasi dan dia jatuh pingsan lagi. Shisiong berarti saudara murid yang lebih tua. Si berarti tuan, murid yang terkait. Siong berarti kakak laki-laki.